Tifosi Gelo Rossi kembali lagi di MIRZ Point. Kali ini kita akan bahas berita tentang ulasan jurnalis Apollo Hayes akan penyebab kegagalan AS Roma di awal musim ini. Jose Mourinho telah menjadi sumber kritik yang banyak setelah awal musim yang buruk bagi AS Roma. Tetapi pelatih asal Portugal ini tidak 100% pantas untuk disalahkan seperti apa yang dikemukakan oleh jurnalis Apollo Hayes. Gelo Rossi telah mengalami awal musim terburuk dalam sejarah dengan hanya mampu meraih 5 poin dari 6 pertandingan awal mereka, sehingga menempatkan mereka kini di peringkat ke-16 klasemen sementara Liga Italia Serie A. Kemenangan satu-satunya Roma di musim ini datang dalam kemenangan telak 7-0 atas Empoli, tetapi setelah itu performa mereka amat sangat buruk. Secara total, AS Roma menerima hasil seri saat melawan Salernitana dan Torino, serta harus menelan kekalahan dari Hellas Verona, AC Milan, dan Genoa. Dengan musim ini menjadi musim ketiga bagi Mourinho sebagai pelatih di AS Roma, sangat mudah untuk memberikan analisis dan mengatakan bahwa ini adalah contoh bagaimana segala sesuatu akan berjalan salah bagi Mourinho setelah melatih sebuah klub 2 tahun atau ketika memasuki musim ketiga. Ini adalah asumsi yang kurang teliti terhadap situasi yang ada sekarang, dengan sebenarnya Apollo Hayes menganalisis banyak masalah yang jauh lebih besar yang menghambat tim AS Roma untuk dapat meraih hasil yang lebih baik. Masalah pertama dari krisis tersebut adalah cedera klub yang dialami AS Roma di awal musim ini. Hari ini saja 5 pemain reguler tim utama absen dan tidak akan bermain dalam pertandingan berikutnya melawan Frosinone. Mereka adalah Marouane Kumbula, Diego Llorente, Chris Smalling, Tammy Abraham, dan juga Renato Sanchez. Mengingat bahwa musim ini belum genap 2 bulan berjalan, ini adalah posisi dan situasi yang tidak nyaman bagi Mourinho dan Roma, yang sangat membatasi fleksibilitas dan pilihan mereka di seluruh lapangan, hingga beberapa pemain akan harus tampil lebih sering dan tentunya meningkatkan kemungkinan mereka untuk mengalami cedera atau kendala fisik. Faktor kedua yang menghambat Gelo Rossi adalah kurangnya investasi mereka. Pembatasan aturan keuangan yang diberlakukan oleh Financial Fair Play dengan UEFA terlihat jelas pada musim panas ini. Meskipun dengan upaya maksimal yang dilakukan oleh Thiago Pinto, jelas bahwa AS Roma tidak dapat membawa pemain baru sebanyak pesaing mereka yang kini berada di puncak klasemen. Secara total, Roma hanya mengontrak 1 pemain secara definitif di musim panas ini, yaitu Leandro Paredes dari Paris Saint-Germain seharga 2,5 juta euro saja. Sementara itu, pemain lain datang dengan status pinjaman seperti Romelu Lukaku dan Renato Sanchez, atau dengan status bebas transfer seperti Evan Dika dan juga Houssem Aouar. Secara total, AS Roma hanya mengeluarkan 9,3 juta euro untuk biaya pinjaman pemain dan juga biaya kesepakatan pembelian Leandro Paredes dari Paris Saint-Germain. Sebagai perbandingan, Napoli total menghabiskan 66 juta euro untuk membeli pemain baru, tim tetangga Lazio menghabiskan sekitar 30 juta euro, Inter Milan menghabiskan lebih dari 50 juta euro, Milan bahkan menghabiskan sekitar 100 juta euro, Atalanta menghabiskan 60 juta euro, dan Juventus menghabiskan lebih dari 20 juta euro. Melihat kesenjangan ini, maka tidak sulit melihat mengapa Gelo Rossi kini kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim papan atas lainnya. Faktor ketiga adalah kinerja yang sangat tidak termaafkan dari penjaga gawang Rui Patricio yang terus tercatat sebagai yang terburuk di antara kiper-kiper lainnya di Liga Serie A. Data di atas kertas menunjukkan bagaimana kinerja kiper Portugal berusia 35 tahun ini menghambat AS Roma. Total, Rui Patricio telah kebobolan 11 gol dari 19 tembakan yang mengarah ke gawang dalam 6 pertandingan pertama Serie A. Jadi secara total, Rui Patricio hanya berhasil melakukan 8 penyelamatan dalam 6 pertandingan tersebut. Ketika melihat angka expected goal dan setelah tembakan minus gol yang kemungkinan terjadi, ketidakmampuan Rui Patricio benar-benar terlihat jelas. Sebagai catatan, PSXG dikurang GA menunjukkan kualitas kemampuan penjaga gawang dalam menghentikan tembakan berdasarkan kualitas tembakan yang dihadapinya. Apabila hasilnya menunjukkan angka positif seperti +2,
menunjukkan bahwa seorang penjaga gawang telah menghentikan 2 gol lebih banyak dari yang seharusnya. Dan angka negatif menunjukkan sebaliknya, bahwa penjaga gawang telah kebobolan 2 gol lebih banyak dari yang seharusnya. Ini adalah PSXG-GA. Sementara itu, Rui Patricio memiliki skor PSXG-GA sebesar minus 4,0, yang merupakan yang terburuk di antara semua penjaga gawang di Serie A musim ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemain berusia 35 tahun ini seharusnya bisa menghentikan 4 dari 11 gol yang ia alami di musim ini. Sesuatu yang jelas yang menyebabkan tim AS Roma kehilangan banyak poin pada awal musim ini. Tren atau data ini bukan fakta baru, karena faktanya musim lalu veteran Portugal ini mencatatkan PSXG-GA sebesar minus 6,4, yang merupakan terburuk di Liga nomor 2 setelah Andrea Consigli dari Sassuolo yang memiliki rata-rata PSXG-GA sebesar minus 14,5. Grafik di samping menunjukkan peringkat persentil Rui Patricio dibandingkan dengan rekan-rekannya di 5 liga teratas Eropa, yang menggambarkan kinerja yang buruk dari mantan kiper Wolverhampton tersebut. Jadi, Mourinho tidak dapat 100% disalahkan atas hal ini. Saat ini, klub tidak mampu mengontrak penjaga gawang pada musim panas dan fokus kepada pemain baru untuk posisi lain. Miles Viar yang datang musim sebelumnya tidak terlihat lebih meyakinkan. Angka-angka mendasar lainnya seperti total XG Roma dan rata-rata tembakan tepat sasaran per 90 menit sebanding dengan pesaing-pesaing mereka menunjukkan seberapa tingkat ketidakberuntungan juga mempengaruhi hasil-hasil AS Roma di 6 laga pertama ini. Dengan mempertimbangkan semua yang telah disebutkan di atas, apakah benar-benar adil untuk menyalahkan sepenuhnya Mourinho atas awal musim yang buruk bagi AS Roma di musim 2023-2024 ini? Sebagai catatan, agar kita tidak lupa, pelatih asal Portugal ini membawa klub meraih gelar Liga Konferensi Eropa pada musim pertamanya dan membawa AS Roma ke final Liga Eropa pada musim keduanya, yang merupakan pencapaian yang bersejarah dan sangat baik mengingat sumber daya yang tersedia bagi Jose Mourinho. Jadi, meskipun secara sejarah Mourinho kerap bermasalah di musim ketiga di klub-klub yang ia latih sebelumnya, mungkin akan lebih adil untuk memberikan Jose Mourinho kesempatan setidaknya lebih banyak atau lebih lama sampai AS Roma bisa membuktikan apakah kondisi akan semakin membaik atau justru akan semakin memburuk. Mari kita saksikan sama-sama. Terima kasih atas perhatian Anda. Subscribe untuk mendapatkan berita tentang AS Roma dan Liga Italia lainnya. Forza Roma!